Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Dampak cuaca ekstrim, tanah longsor di Cilacap menimbun rumah warga, 1 orang tewas. Tak laporkan anggaran dana kampanye, 5 partai politik disanksi diskualifikasi oleh KPU pada 14 kabupaten dan kota di pemilu mendatang. Berawal dari saling tantang di media sosial, tawuran antar geng pecah di Salatiga. Salah satu anggota geng babak belur. Gunung Merapi kembali erupsi pada Selasa malam. Erupsi kali ini mengarah ke barat daya, tepatnya ke wilayah Magelang. Milik BPBD Sleman, Yogyakarta merekam semburan lava pijar Gunung Merapi pada Selasa malam. Lava pijar itu mengalir ke arah barat daya dengan jarak luncur 1.500 hingga 1.700 meter. Meski terjadi beberapa kali semburan lava pijar, intensitasnya terus menurun. Hingga saat ini belum ada laporan adanya hujan abu di 4 kabupaten yang ada di sekitar Gunung Merapi. Sejak tahun 2020 hingga saat ini, status Gunung Merapi masih berada pada siaga level 3. Truk dan tronton bertabrakan di Jalan Raya Purwodadi, Semarang, Grobogan. Kerasnya benturan menyebabkan sopir dan penumpang terjepit di kabin truk. Kecelakaan antara truk dan tronton ini terjadi di Jalan Raya Purwodadi, Semarang, Kecamatan Godong, Grobogan. Sopir dan penumpang truk sempat terjepit karena kondisi kendaraan yang ringsek. Setelah dievakuasi, keduanya dibawa ke rumah sakit. Kecelakaan berawal saat tronton yang tengah melaju dari Semarang menuju Purwodadi ini tiba-tiba oleng dan memakan bahu jalan lalu menabrak truk dari arah berlawanan. Diduga supir truk tronton tidak konsentrasi karena mengantuk. Akibat kecelakaan itu, Dan? Akibat kecelakaan ini untuk arus lalu lintas agak tersendat, namun dari Satlantas Grobogan melaksanakan buka tutup arus lalu lintas di sekitaran TKP. Proses evakuasi bangkai kendaraan berjalan hingga sore hari. Akibatnya arus lalu lintas tersendat karena harus berjalan bergantian di satu lajur. Arif Nur melaporkan dari Grobogan. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah membenarkan telah menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap 5 partai politik kontestan pemilu 2024 di beberapa kabupaten dan kota. Kelima parpol itu didiskualifikasi karena tak melaporkan dana kampanye dan tak mendaftarkan para caleg serta tidak memiliki pengurus dan anggota di wilayah kabupaten dan kota tempat parpol tersebut didiskualifikasi. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah menjatuhkan sanksi diskualifikasi terhadap 5 partai politik kontestan pemilu 2024 di sejumlah kabupaten kota. Kelima partai politik itu masing-masing adalah Partai Bulan Bintang, Partai Buruh, Partai Garda Republik Indonesia atau Partai Garuda, Partai Hanura, dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI. Kelima partai politik tersebut didiskualifikasi dari keikutsertaan pada pemilu 2024 di 14 kabupaten kota di Jawa Tengah akibat tidak melaporkan anggaran dana kampanye serta tidak mendaftarkan caleg DPRD kabupaten kota sampai batas waktu yang ditentukan. Dengan demikian, perolehan suara partai politik pada daerah kabupaten kota, partai politik tersebut didiskualifikasi dianggap tidak sah. Sedangkan suara untuk DPRD Provinsi dan DPR RI tetap dihitung. Ada 5 partai politik di beberapa daerah yang harus didiskualifikasi karena tidak melaporkan LADK-nya kepada KPU.
kabupaten A misalnya, tidak satu provinsi. Jadi pengertiannya jangan diartikan 5 partai politik itu didiskualifikasi seluruh Jawa Tengah, tidak. Di mana kasusnya itu? Kebanyakan itu karena dia tidak punya caleg dan tidak ada pengurusnya di situ. Menurut data Badan Pengawas Pemilu Provinsi Jawa Tengah, Partai Bulan Bintang didiskualifikasi dari wilayah Magelang dan Pemalang. Partai Buruh didiskualifikasi di wilayah Banjarnegara, Pati, Purbalingga, dan Wonosobo. Sedang Partai Garuda didiskualifikasi di wilayah Banjarnegara, Batang, Blora, Demak, Magelang, Pekalongan, Purworejo, Kabupaten dan Kota Tegal, serta Wonosobo. Partai Hanura didiskualifikasi di wilayah Wonogiri dan Partai Solidaritas Indonesia atau PSI didiskualifikasi di wilayah Purworejo. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Ribuan satuan perlindungan masyarakat di Kota Salatiga dikerahkan untuk menjaga keamanan pemilu. Jika ada anggota Satlinmas yang sakit dan meninggal dunia, Pemkot Salatiga menjamin dengan BPJS. 1.420 personel Satuan Perlindungan Masyarakat atau Satlinmas Kota Salatiga akan bertugas di 652 tempat pungutan suara. Setiap TPS akan dijaga oleh 2 petugas Satlimnas. Satlimnas bertugas mengamankan pemilu dan membantu distribusi logistik pemilu. Mereka bertugas di bawah koordinasi kepolisian. Satlimnas menjadi garda terdepan di TPS untuk mencegah konflik pemilu 2024. Pemerintah siap mengamankan untuk melaksanakan pemilu tahun 2024. Linmas ini hadir semua, insya Allah sehat semua. Jadi kami juga akan menyediakan sarana prasarananya, termasuk juga backup kesehatan mereka bagaimana. Kami akan meminta kepada Dinas Kesehatan untuk mengaktifkan semua tenaga kesehatannya, juga vaskesnya di seluruh wilayah pada paling tidak H-3 dan H+3. Karena Satlinmas perlu mempersiapkan fisik dan mental saat menjaga keamanan pemilu. Untuk mengantisipasi adanya Satlinmas yang sakit dan meninggal dunia selama pemilu berlangsung, Pemkot Salatiga menjamin kesehatan dengan BPJS. Yulianto melaporkan dari Kota Salatiga.